Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada pertemuan kali ini jumpa lagi bersama saya Salsabila di pertemuan analisis kompleks yang ke-11, yang mana pada pertemuan hari ini kita nantinya akan membahas materi mengenai teorema integral Cauchy dan teorema Cauchy-Gaursat. Nah, penasaran kan bagaimana isi dari materi judul ini? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam isi materinya. Nah, di sini Cauchy-Gaursat menyatakan bahwa teorema dalam domain tertentu integral dari fungsi analitik atas kontur tertutup sederhana adalah 0, yang mana perpanjangan dari teorema ini memungkinkan kita untuk mengganti integral lebih dari kontur rumit yang tertentu dengan integral yang lebih dari kontur yang mudah untuk mengevaluasinya. Kita nantinya akan dapat melihat bahwa dalam teorema Cauchy-Gaursat ini, dia nantinya akan mengisyaratkan bahwa pada fungsi analitik dia memiliki anti turunan. Dan untuk memulainya nanti kita perlu untuk memperkenalkan dulu beberapa konsep baru sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soalnya. Dan juga pada pasal ini akan dibicarakan pengintegralan dari fungsi yang analitik dengan daerah integrasi suatu lintasan tertutup yang sederhana, yang mana pengintegralan dari fungsi analitik tersebut akan disajikan dalam bentuk teorema Cauchy-Gaursat. Nah, sebelum membicarakan teorema yang Cauchy-Gaursat tadi, nantinya kita akan didahului dulu dengan membahas mengenai teorema Cauchy. Ingat ya, teorema Cauchy dulu, baru nanti kita akan membahas tentang Cauchy-Gaursatnya. Yang mana teorema Cauchy ini adalah yang merupakan atas dasar lahirnya teorema Cauchy-Gaursat tersebut bisa ada. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, nih, materi pertama yang akan kita bahas yaitu ada tentang teorema integral Cauchy. Apa sih teorema integral Cauchy ini? Nah, mari kita bahas. Dalam teorema Cauchy, definisinya, jika F analiti dan F aksen itu adalah kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal C-nya itu, maka untuk integralnya akan menjadi integral C dari Fz dz itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, misalnya, jika diketahui C, keliling lingkarannya itu adalah nilai mutlak Z sama dengan 2, maka integral C dari dz, tentukan integral C dari dz per Z kuadrat kurang 9. Itu adalah hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti ini yang akan kita buktikan. Untuk hasilnya itu adalah 0. Jadi untuk penjelasannya di sini ya, berarti Fz sama dengan 1 per Z kuadrat kurang 9. Nah, itu adalah fungsi yang analitik pada pada C-nya. Lalu, kalau diubah dalam bentuk F aksennya, berarti akan menjadi minus 2Z per Z kuadrat dikurang 9 kuadrat. Yang mana ini juga nantinya akan kontinu di dalam C. Maka menurut teorema Cauchy, maka untuk integral C dari Fz sama Fz dz itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya, ada teorema 5.3.1 mengenai teorema Cauchy, yang mana isi dari teorema ini, diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D, maka jika F itu analitik dan F aksen itu kontinu pada D sesuai dengan definisi awal tadi,
maka untuk integral C dari fz dz itu akan sama dengan 0. Nah, jadi pada teorema Cauchy, penjelasan teorema Cauchy di atas ini, dia itu sudah mencakup hipotesis tambahan bahwa yang mana f aksen itu adalah kontinu pada D. Tapi kalau untuk F aja ya, dia itu analitik pada daerah D. Jadi kalau F aksen itu dia kontinu, sedangkan F aja itu nggak ada aksennya, dia adalah analitik pada daerah D. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa F aksen itu berarti juga bisa analitik dan juga bisa kontinu pada daerah D. Oleh sebab itu, untuk Gaursat, dia berpendapat bahwa kekontinuan pada F aksen ini merupakan suatu hipotesis yang sangat berlebihan, karena hal ini sudah mengimplikasikan keanalitikan dari F. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Kita langsung saja coba ke contoh soalnya. Di sini hitunglah integral C dari 3z kuadrat kurang 2z dz, di mana untuk penjelasan C1 itu adalah besar lingkaran dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk titik minus 10 ke 0,1. Lalu yang keduanya, C2-nya ada ruas garis dari titik 0,1 ke 1,0. Nah, berarti untuk nilai C sama dengan C1 tambah C2. Maka untuk penyelesaiannya, nah di sini sudah saya berikan contoh gambar grafiknya untuk penjelasan dari titik 0,1, 1,0 itu yang mana, terus minus 1,0 ke 0,1 itu yang mana. Nah, perhatikan. Jadi, karena fz tadi sama dengan 3z kuadrat kurang 2z, itu analitik pada C yang memuat nilai z1 itu adalah minus 1 dan z2 itu adalah 1. Jadi, menurut teorema di atas, harus dipilih lintasan dulu, lintasan sembarangnya dari z1 dan z2. Nah, lintasan yang paling mudah dalam kasus ini, dalam kasus garis lurus dari Z ke Z2 itu adalah kita ambil pada lintasan K, yang mana isi dari lintasan K itu ada nilai Y itu adalah sama dengan 0, dan nilai X-nya itu besar dari sama dengan minus 1 dan kecil dari sama dengan 1, sehingga diperoleh untuk hasil akhir dari penyelesaian kasus ini yaitu ada integral C dari 3z kuadrat kurang 2z dz tadi adalah sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah minus 1 dari kz kuadrat dikurang 2x dx itu adalah sama dengan 2. Oke, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ke dalam pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada mengenai pembahasan teori Cauchy-Gaursat. Kan sesuai yang saya bahas tadi, kita akan membahas teori Cauchy dulu, lalu selanjutnya nanti akan membahas tentang teori Cauchy-Gaursat. Nah, di sini ada teorema Cauchy-Gaursat. Jika Fz analitik pada D, maka untuk himpunan dari titik-titik di lintasan tertutup tunggal C dan titik interiornya, maka akan berlaku integral C dari Fz dz itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya, bentuk lain dari teorema Cauchy-Gaursat itu, jika F adalah fungsi analitik suatu domain yang terhubung dalam tunggal D, maka untuk setiap lintasan yang tertutup C, itu seluruhnya di dalam D akan berlaku integral C dari Fz dz sama dengan 0. Lalu selanjutnya, dua fungsi akan dianggap bernilai real x, y, dan nilai
Q itu juga XY secara bersama dengan derivatif parsial tingkat 1 kontinu di seluruh region tertutup R yang memuat titik-titik dalam C dan pada kontur tertutup sederhana C. Di suatu kontur berorientasi positif bila titik-titik dalam dari R itu selalu berada di sebelah kiri C, sesuai dengan teorema Green untuk integral garis. Nah, di sini berlaku integral C dari P dx tambah Q dy akan sama dengan integral real dari Qx kurang Py dx dy. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai teorema Cauchy-Gaursat lagi. Nah, di sini jika Fz adalah analitik di dalam C dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral C dari Fz dz sama dengan 0 akan sama dengan 0. Nah, ini seperti ini untuk penjelasan dari gambarnya. Lalu kita masuk contoh dari teorema ini. Misalnya diketahui C dengan nilai mutlak Z sama dengan 1, maka hitunglah integral C dari Fz dz jika untuk nilai Fz-nya itu sama dengan 1 per Z kurang 3. Maka untuk penyelesaiannya, ini kita langsung ambil saja sesuai yang contoh pertama tadi. Kita langsung aksenkan. Berarti kalau aksen untuk nilai ini, nih nilai yang kita pertama nih, kalau dia aksen kita kuadratkan. Berarti F aksen Z sama dengan minus 1 per Z kurang 3 kuadrat. Nah, Fz ini dia tidak analitik di Z sama dengan 3 dan Z sama dengan 3. Dia itu terletak di luar C. Oleh sebab itu, Fz adalah analitik di dalam dan pada lintasan C. Sehingga untuk nilai integralnya tadi akan menjadi integral C dari 1 per Z kurang 3 dz itu adalah sama dengan 0. Lalu selanjutnya, teorema Cauchy-Gaursat yang diperluas. Nah, di sini ada juga teorema yang sudah diperluas dari teorema umumnya tadi. Misalnya definisinya, misalnya diberikan suatu lintasan tertutup dari C, sedangkan untuk nilai C1, C2 hingga Cn adalah lintasan-lintasan tertutup yang terletak di interior C sedemikian sehingga akan berlaku C1, C2 hingga Cn itu tidak akan saling berpotongan. Jika dia Fz itu memiliki sifat analitik di dalam daerah yang tertutup yang terdiri dari titik-titik pada C dan titik-titik di dalam C, kecuali titik-titik interior C1, C2 sampai Cn tadi ya, maka dia akan berlaku nilai integralnya itu integral C dari Fz dz sama dengan integral C1 dari Fz dz sampai ke integral Cn tadi. Ini seperti ini ya. Jadi akan berlaku sama dengan ini C1, C2 hingga Cn tadi. Nah, untuk gambarnya di sini untuk gambar Z yang di sininya adalah Fz yang tidak Fz yang analitik, sedangkan di dalamnya ini adalah Fz yang tidak analitik. Lalu selanjutnya ada teorema 5.3.3 atau juga perluasan teorema Cauchy-Gaursat. Nah, di sini diberikan daerah terhubung sederhana dari D. D ini mungkin kalian bingung ya, D ini adalah domain. Oke teman-teman, ini adalah domain. Lalu kita lanjut.
Z1 dan Z2 adalah titik tetap dalam D, dan C dan juga K adalah dua lintasan yang menghubungkan antara Z1 dan Z2, di mana CK itu adalah anggota dari D. Maka akan berlaku jika F itu adalah analitik pada D, maka akan berlaku bukti seperti ini. Ini adalah daerah D-nya. Untuk definisi keterangannya, misalkan L itu sama dengan C tambah minus K. Maka untuk integralnya, ini ya, integral L dari FZ dz sama dengan integral C dari FZ dz tambah integral minus K dari FZ dz itu adalah sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini ya, integral yang kedua ini, integral dengan batas atas Z1 dan batas bawah dengan batas atas Z2 dan batas bawah Z1 dari C dari FZ dz akan sama dengan integral dengan batas atas Z2 dan batas atas Z1K dari FZ dz. Lalu yang ketiga ada integral dari minus K dari FZ dz sama dengan minus integral C dari FZ dz. Lalu yang terakhir ada integral K FZ dz itu akan sama dengan integral C dari FZ dz. Seperti itu. Lalu selanjutnya udah habis. Jadi sekian pembahasan dari materi analisis kompleks kita pada hari ini. Semoga kita memahami mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Apabila saya banyak kesalahan dalam pengucapan atau pelafazan dari isi dalam materi tadi, saya sekali lagi saya mengingatkan, saya juga masih belajar. Oke, langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.